Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau begitu, kita langsung absen saja ya. Ahmad Sahroni, Raffi Ahmad, Deddy Kobuzer, Aditya Dika, Gibran Rakabuming hadir. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Oke. Ada yang masih ingat materi kemarin itu Bapak membahas apa? Ya, betul. Materi kemarin Bapak membahas tentang dasar-dasar investasi. Apa saja yang harus dipersiapkan, seperti dana darurat, pendapatannya, lunasin hutang-hutangnya, dan lain sebagainya untuk memulai investasi. Nah, itu kan minggu lalu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya berinvestasi. Oke. Kalau kita lihat di zaman ini tuh, kalian dengar berita tarif Donald Trump yang diberlakukan di seluruh dunia? Tahu ya? Nah, itu kan cukup berdampak ya pada Indonesia. Dan Prabowo juga melontarkan statement kalau impor itu tidak apa-apa. Buka aja seluas-luasnya. Waduh, bagaimana itu? Terus juga PHK di mana-mana, kayak PT Yilong PT Yihong di Indonesia banyak. Terus juga lulusan S1 banyak yang pengangguran, susah dapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu juga persyaratan pekerjaan juga sulit, banyak yang aneh-aneh. Seperti misalnya jurusan digital marketing, tapi harus bisa sebagai leader yang baik, harus bisa berenang, canda, harus bisa PowerPoint, harus bisa Excel, harus bisa yang aneh-aneh pokoknya. Nah, itu memang perusahaan yang tidak cocok untuk dilamar pekerjaannya gitu ya. Karena dari merekrut karyawan aja seperti itu gitu. Dengan masa kini yang sulit dan banyak hashtag yang Indonesia gelap, kabur aja dulu, itu cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu, saya ingin sharing mengenai pentingnya berinvestasi. Nah, Bapak akan membacakan kisah terlebih dahulu agar materi pelajaran kali ini bisa
tersampaikan dengan baik. Semoga Bapak bisa Bapak menceritakan kisah ini dari buku Rich Dad Poor Dad yang penulisnya Robert Kiyosaki, ahli investasi di bidang properti. Saya akan mengutip satu kisah yang ada di buku ini. Bentar, Bapak cek dulu. Nah, ini ketemu. Di halaman 62 pada buku Rich Dad Poor Dad ya. Bagaimana perjalanan menuju impian keuangan berubah menjadi mimpi buruk keuangan. Cerita klasik tentang orang-orang yang bekerja keras membentuk pola tertentu. Pasangan muda yang baru menikah, bahagia, dan berpendidikan tinggi tinggal di salah satu apartemen sewa yang sumpek. Mereka segera menyadari bahwa mereka bisa menabung karena dua orang bisa hidup sama murahnya seperti satu orang. Masalahnya, apartemen itu sumpek. Mereka memutuskan menabung untuk membeli rumah impian mereka, supaya bisa memiliki anak. Sekarang mereka memiliki dua penghasilan, dan mereka mulai memfokuskan diri pada karir mereka. Penghasilan mereka mulai meningkat. Ketika penghasilan mereka meningkat, pengeluaran mereka juga bertambah. Pengeluaran nomor satu bagi kebanyakan orang adalah pajak. Banyak orang mengira itu pajak penghasilan, tapi bagi kebanyakan orang Amerika, pajak tertinggi mereka adalah jaminan sosial. Bagi seorang karyawan, tampaknya seolah-olah pajak jaminan sosial digabung dengan tarif pajak layanan kesehatan, memiliki besaran sekitar 7,5%, tapi sesungguhnya 15%, karena pemberi kerja juga harus menyetorkan jaminan sosial dalam jumlah yang sama. Intinya, itu uang yang tidak bisa dibayarkan oleh pemberi kerja kepada Anda. Di atas semua itu, Anda masih harus membayar pajak penghasilan atas jumlah yang dikurangkan dari upah Anda untuk pajak jaminan sosial. Penghasilan yang tidak pernah Anda terima karena langsung disetor oleh jaminan sosial. Kembali ke pasangan muda tadi. Karena penghasilan mereka bertambah, mereka memutuskan membeli rumah impian mereka. Setelah tinggal di rumah baru, mereka memiliki pajak baru yang disebut pajak properti. Kemudian mereka membeli mobil baru, furnitur baru, dan peralatan baru yang sesuai dengan rumah baru mereka. Tiba-tiba mereka terjaga dan kolom liabilitas mereka penuh hipotek serta utang kartu kredit. Liabilitas itu hutang. Hipotek itu cicilan ya. Liabilitas mereka bertambah. Mereka sekarang terjebak di balap tikus. Dalam waktu singkat, mereka punya anak dan bekerja makin keras. Proses itu berulang dengan sendirinya. Penghasilan yang makin tinggi menyebabkan pajak yang makin tinggi, yang disebut juga bracket creep atau kartu kredit tiba. Mereka menggunakan sampai limit maksimal. Perusahaan kreditur menelepon dan mengatakan bahwa aset terbesar mereka, rumah mereka, sudah ditaksir nilainya. Karena kredit mereka sangat bagus.
Perusahaan itu menawarkan peminjaman sejumlah uang untuk melunasi rekening sebelumnya yang sudah harus dibayar, dan memberitahu mereka akan cerdik bila mereka menghapus utang konsumen yang berbunga tinggi dengan melunasi kartu kredit mereka. Selain itu, bunga atas rumah mereka adalah pengurangan pajak. Mereka tertarik dan melunasi kartu kredit yang berbunga tinggi itu. Mereka menghirup napas lega. Kartu kredit mereka sudah lunas. Utang mereka ditutup dengan hipotek rumah. Cicilan mereka turun karena mereka memperpanjang utang sampai 30 tahun lebih. Itu hal yang cerdik. Tetangga mereka menelepon dan mengajak mereka berbelanja. Obral menjelang hari raya sedang digelar. Mereka berjanji dalam hati untuk sekadar melihat-lihat. Tapi membawa kartu kredit sekadar untuk berjaga-jaga. Saya bertemu pasangan muda seperti ini sepanjang waktu, kata Robert Kiyosaki. Nama mereka berbeda-beda, tapi dilema keuangan mereka sama. Mereka datang ke salah satu seminar saya untuk mendengarkan apa yang harus saya katakan. Mereka bertanya pada saya, "Bisakah Anda memberitahu kami cara menghasilkan uang yang lebih banyak?" Mereka tidak mengerti bahwa masalah sesungguhnya adalah cara mereka memilih membelanjakan uang yang mereka miliki, kata Robert Kiyosaki itu. Itu disebabkan oleh buta keuangan serta tidak memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Uang yang lebih banyak jarang bisa menyelesaikan masalah keuangan seseorang. Kecerdasanlah yang memecahkan masalah. Ada perumpamaan yang berulang kali dikatakan oleh teman saya kepada mereka yang berutang. Kalau kau mendapati dirimu menggali sebuah lubang, berhentilah menggali. Sekian kisah dua pasangan tersebut. Apa yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Ia tadi pendapatannya meningkat, pengeluarannya pun meningkat. Tidak berinvestasi. Ia menganggap bahwa rumah adalah aset, mobil adalah aset. Dan menurut Robert Kiyosaki, rumah, mobil itu bukan aset, tetapi liabilitas. Cerita tadi sempat menyinggung mengenai aset dan liabilitas. Sebenarnya, apa itu aset dan liabilitas? Menurut yang dipaparkan Robert Kiyosaki dalam buku Rich Dad Poor Dad, mengatakan aset adalah yang memasukkan uang ke dalam dompet kalian. Sedangkan liabilitas adalah yang mengeluarkan uang dari dompet kalian. Jadi maksudnya apa? Hal-hal yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan uang, menurut Robert Kiyosaki adalah hutang yang tidak berproduksi, tidak produktif. Seperti itu. Aset yang produktif itu seperti apa? Seperti investasi saham, memiliki usaha, aset intelektual seperti membuat channel YouTube apabila menghasilkan, itu termasuk aset. Sedangkan liabilitas adalah tadi dibilang yang mengeluarkan uang dari dompet kalian. Seperti contohnya rumah. Menurut Robert Kiyosaki, rumah adalah liabilitas. Kecuali rumah itu sebagai disewakan. Itu berbeda lagi.
aset yang ditinggali, rumah yang ditinggali maksud saya, adalah liabilitas. Rumah termasuk liabilitas, maksud saya mobil termasuk liabilitas, bisa menjadi sebuah aset apabila ia produktif. Misalnya menyewa supir, dan mobil itu sebagai alat transportasi, dan kita mendapatkan passive income di sana. Mobil bisa menjadi aset seperti itu. Begitupun seperti kalian masih SMK, kalian masih diberi uang jajan dari orang tua, kalian harus mulai mempersiapkan masa depan kalian. Apalagi umurnya sudah 17. Sudah bisa membuat KTP. Itu sudah bisa mulai berinvestasi saham dan menabung. Tabunglah uang kalian, sisihkanlah uang kalian untuk berinvestasi dan menyiapkan masa depan. Kita tidak tahu masa depan seperti apa. Kita tidak tahu masa depan menjadi seburuk apa. Tidak ada salahnya kita mempersiapkan apa yang sudah kita pelajari. Kalian di sini udah kelas 2, udah ada yang umur 17 kan? 17, 18. Mulailah berinvestasi saham, obligasi, emas. Emas sekarang udah bisa dibeli di bawah 1 gram. Bahkan tuh di marketplace seperti Tokopedia bisa beli 10.000. Tapi bahaya ya, lebih baik beli emas yang Antam atau yang bersertifikat resmi baru boleh. Apabila kalian umurnya 17, kalian sudah bisa membeli sebuah perusahaan. Namanya saham. Beli sebagian kecil dari perusahaan. Mulai dari yang kalian tahu. Kalian misalnya sering dan suka Ultra Milk. Kalian penasaran dengan dibalik produk tersebut. Produk tersebut dibaliknya apa sih? Perusahaan apa sih? Ultra Jaya. Cari tentang perusahaan tersebut. Apakah dia IPO? IPO itu apa? Perusahaan yang menjual ke publik. Sebagian perusahaannya. Kalian bisa berinvestasi. Bisa membeli perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi, kisah yang tadi tuh mengajarkan kita agar jangan menjadi dua pasangan tersebut. Kita harus mempersiapkan masa depan dan tahu apa yang namanya aset dan apa yang namanya liabilitas. Aset adalah segala barang atau jasa yang produktif, sedangkan liabilitas yang mengeluarkan uang dari dompet. Aset memasukkan uang ke dompet, liabilitas mengeluarkan uang dari dompet. Seperti itu ya. Kalau memang umur kalian masih 16 atau belum bisa berinvestasi lantaran masih bingung, kalian bangun habitnya dulu. Apa itu habit yang seperti apa? Habit menabung. Kalian misalnya udah sebulan, setiap harinya misalnya sisihkan 2.000 dari uang jajan kalian. Misalnya 10.000, kalian sisihkan 2.000 setiap harinya. Lalu sudah terbiasa terbangun, mulai tingkatkan lagi. Bulan depannya menjadi 3.000. Kalau sudah biasa menabung, udah ada habitnya, sudah terbiasa, baru mulai investasi emas. Misalnya, saran Bapak, gunakan emas yang per gram.
Jadi berasa naiknya juga. Biaya transaksinya pun tidak berkurang. Kalau kalian membeli di bawah segram, malah habis dari transaksi. Karena kan kalau beli emas itu aja kan ada transaksinya, biaya transaksi gitu kan. Baiknya misalnya kalau udah sekumpul 1 juta, baru beli segram. Udah 1 juta lagi segram. Seperti itu. Kalau udah terbiasa beli emas, mulai diversifikasi ke aset yang lebih produktif, seperti saham, beli perusahaan yang menurut kalian bagus, fundamentalnya bagus, siapa pemimpin perusahaannya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya pelajaran Bapak hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, PR untuk kalian mengenai kalian cek di keluarga kalian, di pertemanan kalian, saudara kalian, apakah ada masalah keuangan atau tentang pendapatannya, atau dia memiliki hutang, kalian tanya dan kalian wawancarai. Lalu apabila ada yang kurang dan tidak berinvestasi atau tidak ada habit menabung dalam saudara kalian, keluarga, dan kerabat kalian atau teman, kalian beri saran seperti yang Bapak tadi jelaskan. Harus memiliki habit menabung, lunasi hutang terlebih dahulu ya, tapi kalau mau berinvestasi, lalu sebelum berinvestasi itu siapkan dana darurat seperti minggu lalu yang Bapak jelaskan. Lalu mengetahui perbedaan aset dan liabilitas. Seperti itu. Tergantung kasus saudara kalian. Seperti itu. Sekian pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.